Udah ya, Sobat Visip takut ya. Babe itu paling suka kopi yang lesehan. Asli. Oh, Tiba-tiba Babe ada di pojokan merokok dan ada rapat di sini. jangan sampai kita yang diperalat. Ngopimu kurang jauh tuh bener. Karena dan yang paling penting adalah go ASEAN. ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Visip, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat tentunya. Selamat datang di Vispot Visip Podcast bersama dengan saya Nur Imamah di segmen Ngobrol Bareng Dosen. Nah, Sobat Visip, di episode kita kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap serius karena kita kedatangan seorang dosen yang akrab dipanggil Babe. Nah, siapa nih kira-kira? Selain dosen, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Kemahasiswaan periode 2021-2025. Nah, mulai ketebak nih. Dan kabar gembiranya Sobat Visip nih, sekarang beliau baru saja dilantik sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Nah, Visip punya dekan baru nih. Oke, mungkin kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam, Nuri, apa kabar? Alhamdulillah, Babe bagaimana kabarnya hari ini? Fine banget, terima kasih. Oke, semoga tetap sehat dan panjang umur tentunya karena Amin. Mas Visip masih butuh seorang pondasi, Visip masih butuh seorang pemimpin begitu dengan wajah baru, sinergi baru begitu. Amin, semoga ya. Iya, Amin. sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Babe. Saya sebut dulu Bapak Bangun Sentosa Dwi Haryanto SS MSI PhD atas pelantikannya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Makasih Nuri ya. Ya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Babe atas kehadirannya di program kami. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan juga Sobat Visip tentunya. Di tengah kesibukan, Babe masih bisa menyempatkan diri untuk hadir mengisi podcast kami. Terima kasih. Oh iya nih Babe, Sobat Visip ini kan masih penasaran sebenarnya seperti apa sih dekan baru kita ini. Oleh karena itu mungkin sebagai pembuka kita awali dengan perkenalan. Babe bisa menyapa Sobat Visip yang ada di kos-kosan, di rumah yang lagi nonton podcast kita kali ini. Silahkan. Oke, selamat pagi, siang, malam buat Sobat Visip yang keren-keren. Ya, kalian udah pada kenal Babe ya, udah lama. Sebelum itu Babe juga ya pernah wirawiri kemana-mana. Pokoknya ada orang yang suka ngopi kemana-mana itu juga Babe. Jadi ya itu aja perkenalannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih kenal lagi, lebih akrab ya dengan Sobat Visip semuanya. Dan tentu saja Babe pingin kalian semuanya, kita semua bergandeng tangan untuk membesarkan Visip sesuai dengan zaman kita sekarang. Ya. Amin. Amin. Oke, keren sekali nih dekan baru kita ini. Nah, Sobat Visip, karena dengan wajah baru, sinergi baru nih, maka kita kali ini kita akan berbincang mengenai visi, misi, dan arah Visip ke depan. Seperti apa nanti rencana dan strategi Babe untuk membawa fakultas kita tercinta ini menjadi semakin unggul dan berdampak, tentunya semakin smart, akseleratif, dan excellent seperti jargon dan tagline kita, SAI. Oke, baik. Babe, sebelum kita membahas mengerucut nih, boleh disampaikan sedikit bagaimana perasaan Babe saat pertama kali menerima amanah ini? Ya, tetap ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuhan itu maha besar dan kami berterima kasih sekali bisa dikasih amanah seperti ini. Jadi Nuri, ini semuanya adalah amanah ya. Jadi ya kita nggak tahu akan seperti apa, tetapi kita sudah memiliki komitmen kuat untuk menjadikan Visip ini lebih baik lagi dari yang kemarin. Jadi apa yang sudah ditanamkan oleh seluruh dekan-dekan sebelumnya, jadi itu bagian yang fondasi yang paling penting ya. Tadi kamu bilang kan untuk fondasi-fondasi kayak gituan itu. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menjadikan fondasi itu lebih
bisa menjadi sebuah bangunan yang lebih menarik sekali, lebih bisa berkompetisi di manapun juga. Lebih kuat. Jadi ya kuat dan semakin berkompetisi dan semakin jelas bentuknya seperti apa. Dan otomatis orang siapapun juga akan mempertimbangkan, keren nih FISIP OTM. Bukan karena saya aja, tapi sebelum-sebelumnya kan dekan-dekannya juga kayak gitu. Betul, Jadi maksudnya untuk memberikan fondasi dan saya tetap melanjutkannya itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Kita dukung bersama gitu. Baik, setiap pemimpin itu kan pasti punya cita-cita besar. Nah, Ya. apa visi dan misi utama Babe membawa FISIP ini selama masa kepemimpinan Babe? Ya, jadi itu visi atau misi itu bagian yang penting banget ya Nur ya, kita semuanya tahu ya. Ya agak berat ya pembahasannya guys, sorry ya. Cuman Oke. ini ya. Jadi kalau fakultas yang pengen kami semuanya kan tim nanti saya juga, Babe juga akan membuat tim kan untuk seperti apa sebaiknya gitu. Jadi kita arahkan pada Fakultas Ilmu Sosial, ini visinya menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya sebagai penghasil sumber daya manusia yang berkompeten ya, kemudian berkompeten, profesional, berkarakter kuat, dan tentu mampu berkompetisi dalam persaingan ASEAN. Kenapa ASEAN? Karena pada 2030 dari Timelines Universitas Trunojoyo Madura, dia akan harus sampai ke ASEAN. Jadi kita tetap menggunakan payung dari itu, dari timelines, dari milestones timelines atau apa yang sudah dibikin beberapa tahun yang lalu sampai 2030 kita harus sampai ke ASEAN nanti. Oke. Begitu. Berarti harapannya bukan sekedar nasional saja sekarang tapi sudah ASEAN. Iya, keren kan? Keren Amin. banget. Amin. Oke, FISIP ini kan dikenal memiliki beragam program studi, mulai dari ilmu komunikasi, Ya. psikologi, sosiologi, dan juga sastra Inggris. Ya, Nur. Dan saya lihat juga karakter mahasiswa yang unik-unik begitu. Dan saya rasa ini juga berbeda dengan fakultas yang lain, apalagi kita menyandang hal budaya, ilmu budaya begitu. Nah, kira-kira bagaimana Babe melihat potensi tersebut untuk membangun sinergi lintas disiplin ilmu di lingkungan fakultas ini? Betul, ini potensi ya. Jadi memang FISIP ini agak berbeda ya. Punya 4 program studi yang sebenarnya mereka semuanya bisa jadi fakultas sendiri-sendiri loh. Betul. IKOP bisa jadi FIKOP nanti ya. Iya. Amin ya. Amin Terus dulu. kemudian psikologi juga bisa fakultas psikologi Amin. sendiri. Sosiologi juga semuanya bisa. Sastra Inggris juga nanti bisa menjadi fakultas sastra. Otomatis ini sebenarnya tantangannya sangat berat. Akan tetapi menyatukan 4 program studi yang seperti ini ya, yang kebetulan mereka juga sudah semuanya baik sekali itu statusnya, yaitu kita harus memiliki semangat bersama-sama. Jadi untuk kedepannya kita memang harus benar-benar memiliki sebuah milestone tersendiri sehingga nanti semuanya bisa bagus, bisa tumbuh berkembang dan dengan sebaik-baiknya. Tentang budaya, memang hampir semuanya di fakultas-fakultas lain itu semuanya visipol, FISIP atau apa. Kita memang agak ini lain ya. gitu. Dan itu sebenarnya itu daya jual tersendiri ya. Iya, Ketika kita pada ngumpulnya, fakultas apa nih? Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Disingkat apa? FISIP. Harus ada B-nya gitu ya. Jadi FISIP gitu. FISIP, Fakultas gitu. Ilmu Sosial dan Budaya. Nah, jadi sebenarnya tantangan kita ada di situ. Jadi teman-teman juga punya karakter yang berbeda-beda ya Nur ya. Kita juga termasuk fakultas yang memiliki teman-teman dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya, dan semuanya ini menjadi terangkum menjadi satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Strateginya apa? Itu kita jadikan kekuatan. Jadi nanti program-program berkaitan dengan budaya ya itu menjadikan kita diversity dari kita dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang hampir sama di universitas lain. Ya agak berat tapi kita bisa insya Allah ya. Harus gitu. Ya gitu, iya Nur. Ya gitu deh. Harusnya kita kan ada di Madura. Ya. Kalau misalnya nilai-nilai lokal Madura, kira-kira potensi seperti apa itu? Ya, jadi teman-teman sobat apa? FISIP. Sobat FISIP. Oh, lupa saya Nur. Jadi sobat FISIP sebenarnya di Babe ini punya visi misi yang hubungannya dengan itu semua. Jadi nggak akan meninggalkan itu ya. Karena dalam apa yang sudah Babe pikirkan bahwa FISIP unggul ya atau goal ASEAN
terus kemudian dengan budaya lokal. Jadi FISIP unggul, eh, Go Go ASEAN. Go ASEAN, satunya dengan budaya Budaya lokal, lokal. ya. Jadi itu nanti akan kita jadikan sebuah konsep dalam pengembangannya. Dari milestone UTM tadi kita turunkan. Yang lebih penting sebenarnya Nuri, budaya Madura itu memang iya ya, eh, tapi budaya-budaya lain juga harus dapat porsi yang sama. Betul. Madura memang kekuatan-kekuatannya banyak dari segi budaya, akan tapi untuk budaya-budaya lain tetap harus punya porsi yang sama untuk menjadikan visible tadi Oke. untuk lebih keren lagi. Nuri, yang perlu kita tahu bahwa kita sudah BLU, Badan Layanan Umum. Jadi itu menjadi irisan yang penting ya. Kita satu hal BLU dan harus memiliki income generating, peningkatan income dari BLU itu. Nah, apa potensi kita? Budaya itu tadi. Oke, benar. Kita coba untuk kita kemas dalam beberapa hal, data-data yang penting, kemudian project-project dari e-com atau apapun juga itu kita arahkan ke budaya-budaya untuk kita bisa dalam tanda kutip bisa secara income generating juga bisa. Psikologi itu bisa kita arahkan ke income generatingnya. Selain psikologi budaya lokal, kita juga bisa ke psikologi yang lebih arahnya lebih bisa tadi income generating. Misalkan dalam konteks untuk konsultasi dan apa-apa sebaiknya gitu. Sosiologi juga data-datanya juga lumayan. Sastra Inggris, sekarang lagi butuh translating semuanya. Jadi semuanya itu ada translating yang kenapa kita enggak gitu loh. Ya tadi ya, income generating atau menggenerate income sebagai BLU, terus kemudian budayanya tetap kita jadikan, kita jaga dan kita arahkan ke produk tertentu ya secara positif ya. Dan yang paling penting adalah Go ASEAN. Jadi itu ada 3 irisan yang penting banget yang Babe pikirkan dan kita mudah-mudahan bisa mewujudkannya bersama-sama. Gitu Nuri. FISIP Go ASEAN dengan budaya budaya lokal. lokal. Wah, Keren nggak sih? keren sekali ini Sobat FISIP. Amin, mudah-mudahan tercapai ya. Kalau nggak Semoga. dengan Sobat FISIP nggak mungkin Kita bisa. harus bergandeng tangan Iya, untuk meraih itu begitu. semua tentunya. Amin, amin. Oke, mengenai akademika dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, apa prioritas utama Babe ini dalam penguatan riset, pengabdian masyarakat, dan kualitas pembelajaran di fakultas ini? Kalau pengabdian dan penelitian kita tetap arahkan pada tadi ada 3 income generating, jadi belibet kan. Income generating, bahasa Indonesianya adalah peningkatan income dengan BLU tadi. Terus kemudian kita menggunakan budaya-budaya itu sebagai indikator ataupun objek utama untuk kita penelitian dan pengabdian. Oke. Jadi kita tetap kemarin sudah kita sempat mulai kok Nuri, penelitian-penelitian kita arahkan ke budaya-budaya Madura, ke tradisi-tradisi Madura dalam konteks apapun ya, psikologi, dalam konteks sosiologi, dalam konteks ilmu komunikasi, dan konteks sastra Inggris dan konteks-konteks lain yang sebenarnya banyak banget untuk kita bisa sinergikan dari multidisiplin, dari penelitian dan pengabdian ya. Kalau dari pengajaran kita tetap ya seperti yang tapi kita akan mencoba untuk lebih mengembangkan case based learning. Jadi pembelajaran yang berdasarkan kasus. Kasus itu ya kasus tadi kita penelitian dan pengabdian tadi. Jadi tetap akan ada beberapa mata kuliah yang disisipin dengan budaya-budaya lokal di dalamnya. Contohnya misalkan kalau dari sosiologi ekonomi, ya ekonomi kalau dari segi budaya lokal misalkan dari tradisi apa gitu, gimana sih tradisi kerapan sapi itu dari segi sosiologi ekonomi seperti apa? Oke, bisa masuk ke mata kuliah sosiologi ekonomi. Kemudian dari konteks e-com seperti apa? Wah keren ini kalau dijadikan foto-fotonya dijual, dihakikan dan semua orang kalau mau pakai ini foto ini bayar dong ke kita ke FISIP. Nah kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi arah pembelajarannya arahnya tetap ke sana. Kualitas kalau dari sisi kualitas kita tetap pengen lebih selalu naik lagi ya. Contohnya dari ruang-ruang perkuliahan lebih LMS. Jadi semuanya berdasarkan sistem yang ini kan. Sistem apa LMS itu semacam sistem yang dikembangkan oleh kita oleh hampir semua perguruan tinggi bahwa semuanya akan tersistem. Perkuliahan mulai dari absensi, RPS, mulai skripsi kita sudah mengembangkan itu dan
Ya nggak lama lagi ya. Itu karena udah kita bikin ya sejak saya wakil dekan satu. Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun ini atau awal semester depan ini itu LMS udah bisa dipakai dan semuanya bisa langsung tek tek tek. Absensi kalian juga sobat visip juga bisa langsung di situ. Wih. Bolos nggak bisa. Dan dibukanya perkuliahan itu jam ini sampai jam ini. Sobat visip telat dikit dari apa yang dibuka nggak bisa masuk untuk absensi atau lebih duluan nggak bisa. Sebenarnya itu keren ya buat kita jadi ada konsep kedisiplinan di situ. Itu dari yang tadi pengajaran atau pembelajaran, kemudian penelitian yang tadi sudah dan pengabdian pada masyarakat. Gitu Nuri. Wih, keren nih Sobat Visip. Akhir tahun kita punya LMS gitu ya. Kita bisa absensi melalui daring lagi. Dosennya juga gitu. Oh, Dosennya kalau nggak oke. ngajar dia udah ketutup, nggak bisa Oke, lagi oke. dia. Otomatis dia harus, semuanya kayaknya lebih Wow. ya nggak bisa improvisasi terlalu banyak ya. Sudah nggak waktunya lagi improvisasi. Oke. Dosen-dosen loh ya maksudnya. Betul, betul, betul. Bukan mahasiswa aja nih Sobat Visip. Berapa namanya dosen itu juga nantinya. Jadi nanti akan ada kedisiplinan lebih diketatkan lagi dan juga nggak ada yang namanya bohong-bohong gitu nantinya gitu ya. Oke. Oh ya. Dunia pendidikan itu kan terus berubah, terutama dalam kemajuan digital. Nah, bagaimana strategi Babe agar Visip ini nanti bisa beradaptasi dengan era digitalisasi dan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai lokal budaya, khususnya Madura? Ya, oke. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, memang dalam konteks pemikiran Babe di awal, gitu Nuri, memang Babe pengen menjadikan Visip itu unggul, sampai dengan unggul di tingkat ASEAN dan tentu saja tetap melibatkan budaya lokal untuk kita tetap jaga dan kita menjadikan itu sebagai api bara untuk membakar seluruhnya biar kita lebih unggul lagi gitu. Indikator-indikatornya. Terus kemudian memang itu globalisasi. Terus kemudian AI, teknologi digital itu sesuatu yang ongoing project dari era sekarang. Ongoing project maksudnya itu nggak akan bisa kita hindari, ya kan? Betul. Dan itu akan terus berkembang. HP ini besok udah keluar HP yang baru lagi gitu. Semuanya tetap berjalan. Apa yang bisa kita lakukan dari Visip? Kita merespon itu dengan sedih dan gembira boleh ya. Nggak hanya gembira doang gitu. Jadi sedih dan gembira. Otomatis kita sedihnya itu menyiapkan kita potensi-potensi yang ada di kita. Bagaimana kita untuk merespons itu semua. Terus kemudian yang paling penting adalah ada gate-nya bahwa nanti nggak semuanya kita harus rely on jadi atau untuk menyerahin ke seluruh dari era-era digital seperti ini. Jadi semuanya tetap akan ada strategi yang harus kita lakukan di Visip. Emang kita nggak tahu kalau teman-teman pakai ChatGPT misalkan. Nah itu ada batasnya. Cara batasinnya adalah seluruh dosen juga harus tahu bagaimana mendetek itu ChatGPT sejauh mana. Betul. Emang nggak boleh kok. Tapi berapa persen yang bisa dibolehin dan nanti dosen juga harus akhirnya punya kemampuan juga. Ini sudah lebih dari 50% loh pakai ini ChatGPT misalkan atau Gemini atau apa terserah gitu. Nah itu nanti akan kita kembangkan dan memang itu menjadi concern ya dari saya, dari Babe dan dari semuanya untuk dari tim Babe bahwa nanti itu menjadi concern yang utama. Satu, nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa menjadikannya sebagai jalan bersama-sama dan termasuk nanti sarana prasarana bisa jadi langsung bisa kita lihat ada alatnya nanti mudah-mudahan ya semua dosen bisa tahu ini sampai sejauh mana ini. Udah ya, Sobat Visip takut ya? Sudah mulai takut ya? Aduh, ini mulai gimana gitu ya? Ya, tapi itu nggak bisa kita hindari. Tapi kita harus meresponsnya dengan dua tadi, bahwa itu positif, tapi juga harus ada gate-nya, ada ininya sampai kapan kita harus ada batasnya. Nah, batasnya itu kita bikin sarana prasarana yang memungkinkan yang kita bikin di Visip ini. Sekali lagi, kita nggak bisa menghindar dari itu. Kita tidak bisa menghindari. AI itu jadikan alat, jangan sampai kita yang diperalat gitu ya. Iya, benar Nuri. Jadi gimana kita mempergunakan itu secara benar, secara bijaksana tentunya. Ya, makasih. Baik, Babe ini kan sebagai dosen sosiologi, benar ya? Nuri. Tentu bagaimana pandangan kritis
Babe ini kan memiliki pandangan kritis tentunya terhadap dinamika sosial. Bagaimana nilai-nilai sosiologis akan Babe terapkan dalam gaya kepemimpinan dan pembangunan kultur akademik di FISIP? Baik, memang basicnya Nuri kan Babe ini memang sosiolog. Maksudnya memang memang dosen sosiologi ya. Tapi sayangnya Babe ini orangnya suka ngopian. Jadi, jadi ya semua teman-teman Babe ini ada yang dosen ekom, terus kemudian pemikiran-pemikiran Babe juga sudah kena kayak gitu, terus dari psikologi juga banyak. Babe akhirnya juga semua mempelajari semua. Bahkan manajemen atau teknologi-teknologi itu semua bagian dari perjalanan yang Babe alami dan itu menjadikan Babe seperti ini. Kalau dari segi sosiologi, ya pengennya Babe pengen merespons hal-hal tersebut dengan cara yang lebih multidisiplin lagi ya, nggak hanya sekedar sosiologi. Karena sosiologi itu ya sebaiknya sosiologi itu memang berkolaborasi atau bergandengan tangan dengan hal-hal lain untuk merespons satu fenomena kita respon dengan beberapa cara pandang dan nggak hanya sekedar sosiologi. Karena nggak cukup kalau hanya sekedar sosiologi, nanti akan timpang. Gitu. Kira-kira gitu deh. Oke, jadi bukan sekedar secara sosiologi nih Sobat FISIP. Ini kalau misalkan Nuri ikut ngopi gitu boleh? Ya boleh dong, ayo kita ngopi. Dari dulu memang teman-teman Babe memang banyak juga mahasiswa ya ngopi ya. Dan ngopi untuk menjadikan apa? Ya kalau orang bilang ngopimu kurang jauh itu benar. Karena kita nggak ada networking, nggak ada ilmu-ilmu yang saling bertukar pikiran. Dan tentu saja kita harus chill maksudnya kita menikmati suasana itu juga ada beberapa hal yang positif yang kita dapetin. Kalau kalian nggak pernah ngopi, kayaknya bukan orang FISIP deh. Oke, ini sepertinya undangan terbuka nih Sobat FISIP yang mau ngopi sama Dekan FISIP. Ya, oke. Saya sangat terbuka. Tempatnya manapun ya, nggak harus kayak gini. Babe itu paling suka kopi yang lesehan, asli. Terus harganya 3.000-an. Itu keren banget. Kalau saya sebutin merek gak boleh kan, makanya gitu. Guys, Babe gak akan nyebutin merek. Dimanapun juga. Ya, dimanapun juga. Poinnya lesehan. Iya, poinnya lesehan. Oke, terakhir nih Babe. Iya. Boleh Babe berikan pesan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa FISIP tentunya agar bisa bersatu dalam mewujudkan visi misi bersama di bawah kepemimpinan Babe. Ya. Mungkin ini akan berbeda ya dari apa yang sudah kita jalani selama ini, dan kemungkinan besar teman-teman, Sobat FISIP, Bapak Ibu dosen, kemudian Mas atau Mbak tenaga pendidikan, dan yang lain yang ada di sekitar FISIP akan merasakan perubahan yang berbeda. Babe punya cita-cita untuk menjadikan FISIP ini seperti itu tadi, tapi dengan cara yang kemungkinan besar tidak akan sempat dialami sebelumnya. Ya, Babe itu orangnya gini, maksudnya nyantai aja, tapi tetap ada serius-seriusnya. Terus kemudian negornya juga berbeda. Terus kemudian cara Babe untuk merangkul orang juga berbeda. Jadi kemungkinan besar memang Babe butuh bukan Babe yang butuh ya, tapi mereka semua butuh penyesuaian dengan Babe. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Babe ada di pojokan merokok dan ada rapat di situ. Misalkan gitu. Nggak harus rapat ada di sini atau di situ. Tiba-tiba Babe ada di pojokan sana lagi sendirian, tiba-tiba harus ada hal yang datang harus diselesaikan saat itu juga bisa diselesaikan di situ kok. Nggak harus Assalamualaikum, sekarang rapat kita buka. Capek tahu kan gitu. Betul, ya. Jadi kita akan mencoba kepemimpinan yang kemungkinan besar tetap profesional ya yang paling utama. Terus visi misinya tercapai, akan tapi dengan cara yang barangkali kita harus sama-sama menyesuaikan. Babe juga menyesuaikan, tapi Sobat FISIP dan semuanya mudah-mudahan juga bisa, termasuk Tendik dan dosen-dosen lain bisa menyesuaikan itu. Gak ada salahnya kok, caranya seperti apa, kan tapi tujuannya tetap ke profesional, begitu. Gitu Nur. Seperti obrolan kita ini, santai tapi tetap serius. Santai tapi tetap serius. Sepakat banget itu. Oke, sebagai penutup nih Babe, boleh beri satu kata untuk FISIP? Ya. Oke, saya sudah coba sih.
Satu kata ya, Satu kata. satu kata aja. Ya, mari terus menggenggam erat dalam kebersamaan, FISIP semakin melesat. Wes, kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan sendiri Tepuk aja tangan ya. berdua. Oke. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini ya Sobat FISIP. Kita sudah banyak tahu dan akhirnya punya pandangan baru nih tentang bagaimana arah baru kepemimpinan di FISIP. Mulai dari penguatan Tridharma hingga bagaimana strategi pembangunan FISIP yang nantinya akan bisa lebih berdaya saing dan berdampak bagi masyarakat ke depan di bawah kepemimpinan yang baru. Terima kasih juga, terima kasih Terima kasih, banyak Nurul. kepada dekan baru kita, Bapak Bangun Sentosa Dwi Haryanto, SSM SI PhD, Babe. Terima kasih, ya makasih. Yes, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi bersama kami. Semoga visi dan misi beliau bisa menjadi energi baru bagi seluruh sivitas akademika FISIP untuk terus berkembang dan berkontribusi positif. Wajah baru, sinergi baru. Gitu. Keren. Oke, mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini. Iya. Jangan lupa untuk follow Instagram FISIP UTM dan juga multimedia.visip UTM agar tidak ketinggalan info dan konten seru lainnya. Follow juga TikTok kami di multimedia FISIP. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami di FISIP UTM Official karena semua konten ngehits dan podcast seru lainnya ada di sana. Sampai bertemu di episode Fispot selanjutnya. Saya Nur Imamah pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FISIP ngehits. Ngehits. Hehehe.